Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik guys. Nanti setelah open mainnet guys ya, kita bisa berkirim barang atau menerima barang dari luar negeri dan bisa menggunakan pembayaran menggunakan koin Pi guys. Oke ya teman-teman ya. Oke, di sini saya kasih tahu platformnya ya nanti ya teman-teman ya. Platform atau marketplace nanti yang akan memfasilitasi kalian untuk berbelanja ke luar negeri ya guys ya. Oke, jadi marketplace-nya di sini namanya adalah Pi Logistics Network. Oke ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini di Brainstorm Pi ya. Kita lihat dulu ya, teman-teman ya, Pi Logistics Network ini. Oke. Di sini projection marinya Redmore, kemudian proposal 2023. Oke ya, teman-teman ya. Ini salah satu project dari Hackathon Pi Network yang akan hadir nanti di tanggal 9 Januari guys. Oke ya teman-teman ya, kita review dulu ya. Kita lihat dulu Redmore-nya ini guys. Below the major function of the proposed Pi Logistic Network. Oke ya teman-teman ya. Nanti di sini kita apa namanya teman-teman, bisa berkirim barang ya, menerima atau mengirim barang, dan pembayarannya bisa menggunakan koin Pi ya guys ya. Di sini kita bisa juga mengirim dokumen ya ke lokasi yang kita tuju ya teman-teman ya. Dan ini lintas negara guys. Oke ya teman-teman ya. Coba kita translate dulu guys. Jadi supaya kita enak ya untuk membahasnya ya guys ya. Kita salin dulu ya, kita translate. Oke bro, di sini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Di sini ada keterangan dari Redmore tadi ya teman-teman ya, keterangan dari Pi Logistic Network. Oke ya, kita lihat dulu di sini ya, jaringan logistik Pi. Di bawah ini adalah fungsi utama dari aplikasi jaringan logistik yang diusulkan. Oke, yang pertama adalah pembuatan platform yang menghimpun informasi pengiriman barang dan dokumen dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Oke ya teman-teman ya, lokasi ini bisa diartikan di dalam negeri dan di luar negeri juga ya teman-teman ya. Nanti akan ada platformnya ya yang memfasilitasi para pioner untuk berbelanja ya dari daerah ke daerah lainnya ya, pengiriman ya guys ya. Kemudian yang kedua di sini diusulkan untuk menjadi jaringan di mana orang-orang dari berbagai negara ya setuju untuk mengirim barang atau dokumen ke tujuan yang mereka pilih dengan jumlah yang ditentukan dalam Pi. Oke ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti kalian bisa mengirim barang ya dari Indonesia ke luar negeri. Nah, contohnya dari Indonesia ke Nigeria atau dari Nigeria ke Malaysia dan seterusnya ya guys ya. Dan ini juga apa namanya, pembayarannya ya guys ya. Pembayarannya nanti akan dikonversi dalam bentuk koin Pi ya teman-teman ya. Tapi nanti ketika sudah open mainnet. Nah, kalau untuk sekarang kita mengirim barang menggunakan koin Pi, siapa yang menerima ya teman-teman ya. Karena Pi sekarang masih belum ada harganya guys. Oke, jadi ini bisa kita gunakan di lintas negara ya teman-teman ya. Kalian bisa mengirim barang, bisa juga mengirim dokumen, dan membayarnya dengan koin Pi. Oke, kemudian yang ketiga, barang dikategorikan berdasarkan ukuran, jumlah, dan harga untuk menetapkan biaya pembayaran dalam Pi. Oke ya teman-teman ya. Jadi barangnya nanti diteliti dulu ya guys ya, dilihat ukurannya, kemudian jumlahnya berapa, kemudian harganya berapa. Nah, nanti biaya pembayarannya menggunakan koin Pi dan ditetapkan sesuai dengan barang tersebut ya teman-teman ya. Ukurannya berapa, jumlahnya berapa ya, harganya berapa. Nah, nanti kita bayar menggunakan koin Pi. Nah, ini canggih juga ya teman-teman ya. Semuanya nanti akan serba menggunakan koin Pi pada saatnya nanti ya guys ya. Entah itu di tahun 2024, 2025, 2026, atau mungkin bisa terjadi di tahun 2030 ya guys ya. Oke, kita lanjut aja ya. Biaya pengiriman dan penanganan dibebankan dalam Pi. Oke, ini akan meringankan untuk para pioner ya guys ya. Apalagi yang koinnya udah banyak ya. Tapi biasanya yang koinnya banyak-banyak itu malah belum KYC guys. Sabar ya yang belum KYC. Oke, di sini biaya pengiriman dan penanganan dibebankan dalam Pi. Oke ya.
Oke ya, deal ya teman-teman ya. Semua pembayaran menggunakan CoinPay. Jadi enak ya teman-teman ya. Kemudian pelanggan diberitahu pada saat kedatangan barang atau dokumen mereka ke lokasi yang dipilih. Oke ya. Nanti akan dikasih tahu juga barang kita ini mau dikirim kemana, tujuannya kemana, apakah ke dalam negeri atau ke luar negeri. Nah, nanti di situ akan ditentukan lokasinya guys. Oke. Kemudian yang terakhir di sini ini akan memfasilitasi utilitas PhysicsPay untuk pembayaran dan transaksi bisnis setiap hari. Oke. Ini juga ya platform P-Logistic Network ini nanti akan memfasilitasi ya utilitas PhysicsPay untuk pembayaran dan transaksi bisnis setiap hari. Oke. Jadi kalian bisa bertransaksi barang real ya, bisa menggunakan CoinPay ya. Keren nggak teman-teman? Keren dong. Oke ya teman-teman ya. Jadi bagus ini guys. Jadi kita nanti bisa apa ya teman-teman ya, kita nanti bisa meminta atau mengirim barang dari Cina ya, impor ya. Nah, pembayarannya bisa menggunakan CoinPay. Nah, nanti mungkin setelah menggunakan CoinPay bisa dikonversikan ke mata uang negara kalian masing-masing. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi project Pi ini harus bermanfaat dan harus bisa untuk transaksi di kalangan masyarakat. Nah, ini ya teman-teman ya. Karena utamanya dari kripto itu guys, itu adalah manfaatnya ya teman-teman ya. Manfaatnya baik itu dari finance ya, pembayaran, kemudian pokoknya intinya yang bermanfaat ya teman-teman ya. Karena kalau tidak bermanfaat ya susah juga ya guys ya. Banyak koin-koin micin sekarang hanya untuk sekedar untuk trading ya, hanya untuk pump dan dump aja guys. Nah, bedanya Pi Network ini begini, membangun utilitas dulu, nah baru kita open mainnet. Oke ya. Nanti di hackathon ini guys, di hackathon 9 Januari ini akan tampil banyak-banyak project baru ya teman-teman ya, yang akan dipilih oleh core team guys. Kalau hackathon yang dulu-dulu ya teman-teman ya, itu ada 10 ya pemenangnya. Entah kalau yang sekarang ini saya nggak tahu ya teman-teman ya, ada berapa nanti yang dipilih. Yang jelas di sini sudah ada 15 project ya yang diajukan ya, yang mengajukan proposal ya, proposal untuk project-project mereka guys. Tergantung nanti ya teman-teman ya, manfaatnya seperti apa untuk para pioner. Nah, itu nanti mungkin yang akan dipilih oleh core team guys. Oke ya. Oke, jadi ini tadi ya P-Logistic Network ya. Manfaatnya itu tadi guys, kita bisa melakukan transaksi dan kita bisa mengirim barang ya ke lokasi kita, entah itu lokasi di dalam negeri atau di luar negeri, dan bayarnya pun menggunakan CoinPay guys. Oke ya teman-teman ya, ini aja dulu ya informasinya, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat untuk kalian, jangan iseng-iseng lagi guys, sorry, jangan bosan-bosan untuk klik petir ya teman-teman ya. Jangan bosan-bosan, kita tidak tahu manfaatnya ke depan hari untuk kita seperti apa ya. Oke, ini aja dulu guys informasinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.